Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur saat ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara-saudara sekalian. Saya pada kesempatan ini mau meresponi satu berita yang lagi viral di Indonesia, yaitu seputaran pernyataan dari Menteri Agama Gus Yakut seputaran surat edaran dalam hal memakai toa di masjid atau di musola. Menjadi dasar dari respon saya akan bacakan komentar lengkap atau pernyataan lengkap dari Menteri Agama yang saya kutip dari CNN Indonesia ya. Saya sudah nonton videonya di berbagai media dan memang reaksinya macam-macam, dan saya lihat lebih banyak adalah kecaman kepada Bapak Menteri Agama. Bahkan sudah ada yang mempolisikan atau melapor Menteri Agama karena pernyataan beliau itu dianggap penistaan agama. Nah, dari CNN Indonesia itu dikatakan begini. Berikut pernyataan lengkap Gus Yakut terkait edaran Menak soal penggunaan toa di masjid dan musola yang belakangan ini menuai kontroversi. Dikatakan demikian, ini kalau tidak salah waktu Gus Yakut ada di Pekanbaru ya, lalu ditanyai oleh wartawan, lalu kemudian Gus Yakut memberi komentar ini gitu loh. Tunggu saya cek beritanya itu betul ya, di Pekanbaru. Ya, hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 ini. Ya, ketika ditanyai seputaran surat edaran itu, lalu dikatakan di sini pernyataan lengkap dari Gus Yakut seperti ini. Ya, itu kemarin kita terbitkan edaran pengaturan. Kita tak melarang masjid atau musola gunakan toa, tidak. Karena itu bagian syiar agama Islam. Tetapi ini harus diatur bagaimana volume speakernya. Toanya nggak boleh kencang-kencang. Diatur bagaimana kapan mereka gunakan speaker itu, sebelum azan, setelah azan. Ini tidak ada pelarangan. Masyarakat kita makin harmonis, menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas Muslim, hampir tiap 100 sampai 200 meter ada musola dan masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka nyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya. Lalu dilanjutkan pernyataan lengkap beliau, masih ada kelanjutan di CNN Indonesia. Kita bayangkan lagi, kita Muslim, lalu hidup di lingkungan non-Muslim, lalu rumah ibadah saudara kita non-Muslim bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Lalu dilanjutkan begini. Yang paling sederhana lagi,
tetangga kita ini dalam satu kompleks, misalnya kanan kiri, depan belakang pelihara anjing. Pelihara anjing semuanya. Misalnya semuanya menggonggong dalam waktu bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Apapun suara itu kita atur agar tak jadi gangguan. Speaker di musola masjid, monggo silakan dipakai. Ya. Tapi diatur agar tak ada merasa terganggu. Agar niat penggunaan toa dan speaker sebagai sarana dan wasilah lakukan siar bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mereka yang tak sama dengan keyakinan kita. Saya kira dukungan juga banyak atas hal ini karena alam bawah sadar kita mengakui pasti merasakan bagaimana suara bila tak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat. Kemudian ada truk kiri kanan belakang kita, mereka menyalakan mesin bersama-sama, kita pasti mengganggu. Suara-suara yang tadi atur itu pasti jadi gangguan buat kita. Ya, dan seterusnya. Ya, dan kemudian saya lihat ada yang sudah lapor Menteri Agama di polisi dan dianggap penistaan agama. Karena dari komentar Menteri Agama yang panjang lebar itu, salah satu perbandingan yang beliau buat adalah bagaimana kalau anjing. Tetangga punya anjing dalam serentak semua anjing menggonggong, kita terganggu nggak? Nah, saya lihat ini yang kemudian dianggap oleh beberapa orang, Gus Yakut seolah-olah menyamakan toa masjid dengan gonggongan anjing. Kalau saya sendiri sebagai warga negara Indonesia, karena sekalipun Menteri Agama Islam, tapi kan menteri kita semua. Saya yakin beliau tidak menghina agamanya sendiri. Tidak mungkin Gus Yakut menghina agamanya sendiri. Jadi dari pernyataan lengkap beliau itu hanya memang demi toleransi aja. Ya. Kalau saya yakin tidak mengganggu, tapi kalau ada orang lain bilang mengganggu, ya saudara silakan baca komentar lengkap dari Gus Yakut. Apakah itu kategori, maksud saya, kalau saudara menganggap itu penistaan, maksud saya. Apakah benar itu penistaan? Kalau saya yang warga negara Indonesia yang non-Islam, saya yakin seyakin-yakinnya Menteri Agama tidak mungkin menista agamanya sendiri. Ya. Karena dia agama Islam, tidak mungkin dia menista agama dia sendiri. Justru saya lihat ya, kalau saya pribadi ya, sebagai seorang pejabat Menteri Agama dan juga beragama Islam, dan sudahlah itu sudah fakta, Indonesia mayoritas Islam, lalu ada pejabat Islam seperti Menteri Agama ini, menurut saya ini orang luar biasa. Ya, rendah hati luar biasa, padahal katakanlah Indonesia ini mayoritas Islam sudahlah. Tapi ada pemimpin yang cinta agamanya, lalu kemudian hanya meminta toa-toa diatur volumenya, supaya jangan mengganggu orang lain. Lalu yang menarik dan menjadi dasar saya bikin komentar juga, adalah dalam pernyataan lengkapnya Gus Yakut ini, saudara-saudara, Pak Menteri bilang, coba bayangkan, dia bicara kepada orang Islam tentunya. Kalau Anda di daerah minoritas Islam, kan di Indonesia kan ada daerah-daerah yang mayoritasnya bukan Islam. Lalu Anda Islam di situ dalam jumlah kecil. Lalu semua rumah ibadat non-Islam
pakai toa dalam satu hari 5 kali. Anda terganggu enggak? Nah itu kejujuran orang loh. Dia bicara secara apa ya? Ya objektif aja gitu loh. Kita bicara fakta di lapangan. Tentu kalau ada bunyi-bunyian begitu kan terganggu. Makanya saya anggap bahwa Menteri Agama kita ini rendah hati luar biasa. Kalau saya yakin dia tidak mungkin hina agamanya sendiri. Nah, berkaitan dengan apa yang Menteri Agama katakan, bagaimana di daerah daerah non muslim lah, atau muslim minoritas kayak kami di NTT, kan itu Islam lebih sedikit. Lebih spesifik lagi di daerah gereja di mana saya pimpin. Ini saya jujur-jujur aja nih, ya. Saya mengasihi orang Islam, menghormati orang Islam, tapi ini juga boleh jujur nih. Di daerah kompleks gereja saya itu ada beberapa gereja, masjidnya cuma satu. Masjidnya cuma satu. Tapi jujur ini masjid toanya besarnya luar biasa. Sampai kadang-kadang itu ada azan atau apa begitu ya. Itu di saat kami lagi beribadah. Jendela gereja kami sudah tutup aja suaranya tembus. Sementara kami berkhotbah itu otomatis suaranya tembus. Jadi antara suara yang, ini pengalaman saya. Suara saya waktu saya khotbah dalam gereja dan azan itu, padahal jarak gereja kami dengan masjid itu sekitar mungkin 500 meter atau 600 meter ya. Atau mungkin 700 meter, saya lupa. Saya tidak tahu pasti, kan cukup jauh. Tapi itu karena masjidnya memang toanya besar. Jadi tembus. Walaupun tutup jendela. Apalagi kalau buka jendela, lebih jelas masuk ke dalam gereja. Ya. Jujur, kalau bilang terganggu ya otomatis terganggu dong. Kita lagi fokus ibadah, lalu ada suara lain mengganggu, itu otomatis terganggu. Tapi ya apa boleh buat? Kita hidup di Indonesia. Walaupun ingat, itu masjidnya cuma satu. Itu gereja semua mengelilingi itu masjid. Tapi ya kami karena awalnya terganggu, tapi lama-lama akhirnya jadi biasa begitu. Dan kami juga tetap menghormati orang Islam. Tapi kalau bilang terganggu, otomatis terganggu. Karena suaranya terlalu besar. Tapi ya sudahlah, kalau memang ada edaran seperti itu kedaulatan atau hak kebijakan dari pemerintah. Sah-sah saja. Dan menarik bahwa kalau Gus Yakut mengatakan, bayangin aja kalau di situ Islamnya sedikit, lalu agama lain lebih banyak, lalu mereka pakai toa 5 kali sehari, itu bagaimana? Puji Tuhan bahwa contoh kalau Kristen ya, memang kita tidak disuruh pakai toa begitu. Kita hanya bilang masuk ke kamar, berdoa, tidak usah teriak-teriak, itu kami. Makanya pasti orang Islam di mana-mana yang datang ke kantong Kristen seperti kami misalnya, paling nyaman lah karena tidak ribut ibadah kami. Karena memang kami punya dasar-dasar firman yang mengingatkan kami, mengatur kami supaya kalau ibadah ya tidak usah berteriak-berteriak. Itu Kristen. Makanya orang agama lain pasti nyaman kalau tinggal di daerah kantong-kantong Kristen yang kalau 100 meter, 200 meter gereja, 100 meter, 200 meter gereja, tapi pasti orang Islam lebih nyaman. Bahkan walaupun masjidnya sedikit, tapi suara masjid mengalahkan suara-suara gereja dan suara-suara wihara, segala macam, lebih besar. Tapi ya sudahlah, ini Indonesia. Dan kami asik-asik saja tuh tetap menganggap
saudara-saudara kita yang agama Islam adalah saudara sebangsa setanah air. Dari awalnya yang terganggu, tapi karena ada budaya toleransi di negara kita, apalagi di NTT, ya sudah kami hargai saja. Walaupun jujur ya, kadang-kadang di daerah tertentu Kristen tidak pakai suara besar, hanya ibadah beberapa orang. Orang datang suruh stop ibadah, tutup gereja dan lain sebagainya. Makanya ini sesuatu yang bagaimana ya, kayak aneh gitu loh. Masjid di kantong Kristen dengan toa besar sampai bisa tembus ke dalam gereja saat kami lagi ibadah atau lagi ceramah. Yang awalnya kami terganggu, lama-lama sudah biasa karena ingat toleransi itu penting. Tapi di sisi lain ini bukan barang baru di Indonesia. Berapa orang Kristen, 5-6 orang lagi doa di satu rumah, datang massa demo. Waduh, padahal itu tidak teriak apa-apa. Ya itulah fakta. Tapi ya sudahlah, kami serahkan ke pemerintah. Saya harap video saya ini bisa sampai ke pemerintah, sampai ke orang-orang yang dipakai Tuhan di negara ini. Kalau bisa Pak Presiden, ya Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Menteri-Menteri, Gus Yakut. Bagi saya Anda orang luar biasa, Gus Yakut. Anda agama Islam tapi Anda bisa bikin edaran seperti itu. Bagi kami luar biasa. Dan saya yakin Anda tidak menista agama Anda. Itu pandangan saya. Soal pandangan orang lain silakan saja. Tapi saya yakin Gus Yakut pasti sangat mencintai Islam. Dan beliau tidak mungkin menghina agamanya sendiri. Tapi bagi saya, kalau surat edaran itu ada, sungguh bermanfaat bagi kami. Sungguh bermanfaat bagi kami. Ya, karena kadang-kadang jujur, kami lagi ibadah, toanya terlalu besar, akhirnya kami otomatis lagi fokus dengar firman atau lagi fokus berdoa, lagi fokus menjalankan liturgi ibadah, suara itu tembus ke ruangan gereja kami, padahal jaraknya bisa 500 sampai 600 meter. Otomatis ada terganggu sedikit, tapi kami bersyukur. Orang Kristen tuh, aduh saya kagum sendiri dengan orang Kristen. Tuhan memberkati orang Kristen ya. Kita tidak usah kita berdoa saja. Kita tetap boleh meresponi seperti ini. Karena isi hati kita juga perlu didengar oleh saudara-saudara orang Islam. Yang seperti saya bandingkan tadi. Masjid cuma satu, kasih kalah gereja dalam hal volume. Toanya itu. Orang Kristen berdoa tidak ribut. Orang datang demo suruh tutup. Itu kan aneh bin ajaib. Tapi itulah Indonesiaku. Dan bagi saya pemerintahan Pak Jokowi dengan Menteri Agamanya Pak Gus Yakut dengan edaran itu, saya pikir itu sangat baik untuk kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini respon saya sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang punya pemikiran seperti saya. Andai kata tidak sama, katakanlah ini respon Pendeta Mel Atok secara pribadi. Bagi yang tidak setuju ya sudah. Yang setuju jangan tunggu lama-lama. Share video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.